Pada zaman dahulu di kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bernama Kertamarta. Ia memiliki dua orang putri bernama Galuh Ajeng dan Chandra Kirana. Suatu hari, ia ingin menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inuk Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Namun, Galuh Ajeng tidak setuju. Dengan rencananya, dia berhasil mengusir Kirana keluar dari istana dan dengan bantuan ibunya, Dewi Sekar, mereka meminta penyihir mengutuk Kirana menjadi sebuah keong emas. Namun, dengan kegigihan Raden Inu, Kirana dapat kembali ke istana dan kutukan pun hilang. Rencana pernikahan mereka pun berlangsung meriah dan mereka hidup bahagia. Setelah tahu bahwa Chandra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inuk Kertapati, Galuh Ajeng dan Dewi Sekar membuat rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Ayah di mana? Ada apa putriku? Ini kita Chandra Kirana, ayah. Ada apa dengannya? Iya, ini jalan dengan terlarang, ayah mau melakukan kepala kita. Tidak mungkin, Chandra Kirana tidak mungkin melakukan perbuatan serendah itu. Pasti kamu iri dengan Chandra Kirana yang aku jodohkan dengan Raden Inuk. Tapi aku memang pernah melihatnya berduaan dengan pengawal itu, Kanda. Aku pernah melihat mereka bermesraan di taman. Percayalah. Iya, ayah, aku juga memiliki buktinya. Ini surat cinta yang dituliskan Chandra Kirana. Mana pengawal itu? Apa? Dasar anak tidak tahu diri, sudah tahu mau menikah malah bercinta dengan pengawal brengsek itu. Kirana! Kirana! Mana? Ya, ada apa ya? Ada apa kamu bilang? Baca ini. Dasar anak nakal. Ini fitnah ya. Aku tidak pernah melakukannya. Tolong percaya padaku ya. Keluar. Kamu dengan pengawal brengsek itu keluar. Tapi ya. Keluar. Tidak, bagaimana Anda menjelaskan ini semua kepada Ratu Kahuripan? Padahal Anda sudah berjanji kepada Ratu Kahuripan untuk menjodohkan Chandra Kirana dengan Raden Inuk. Tenang saja Kanda. Bagaimana kalau Galuh Ajeng saja yang mengatakan Chandra Kirana menjadi calon istri Raden Inuk? Sepertinya dia memang cocok dengan Raden Inuk. Ide yang bagus, tidak? Ya sudah, Kanda lelah, Kanda istirahat dulu. Bagaimana putriku? Rencana kita berhasil, bukan? Iya bunda, rencana bunda memang luar biasa. 2 hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inuk. Mana keadaan kerajaan Daha, Raja Kertamarta? Sepanjang perjalanan, aku melihat penduduk begitu makmur. Iya benar, sawah dan kebun sawit pun tampak subur terawat. Ya, seperti inilah keadaan kami, walaupun tidak sehebat dan semakmur kerajaan Kahuripan, tapi kami sangat cukup bersyukur kepada yang kami punya. Ah, jangan merendah begitu. Oh iya, di mana Chandra Kirana? Dari tadi tak terlihat paras airnya. Iya, di mana calon permaisuri itu? Begini, sebenarnya berat bagi kami untuk menjelaskan masalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kirana? Chandra Kirana telah menjadi hubungan terlarang dengan salah satu pengawal kita dan dia telah diusir dari sini. Tidak mungkin Chandra Kirana bukan seperti itu. Tapi ini kenyataannya, bacalah surat ini. Chandra Kirana tidak pantas bersanding dengan pangeran. Dia telah memalukan nama kerajaan. Raden Inuk pasti mendapatkan calon permaisuri yang lebih baik darinya. Tidak, aku tetap tidak percaya aku akan mencari Chandra Kirana. Kenapa harus mencari Kirana? Kan masih ada aku. Raden Inuk pasti bahagia bila menikah denganku. Aku tidak mencintaimu, aku hanya mencintai Kirana. Tapi Ananda, saya sudah berjanji kepada almarhum Raja Kahuripan untuk menjodohkan salah satu putri kami dengan kau Raden Inuk, dan sekarang hanyalah Galuh Ajeng yang akan menjadi calon permaisurimu. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah lupa berdiri. Dan sekarang hanyalah putri kami hanyalah Galuh Ajeng yang akan menjadi calon permaisurimu. Tidak bisa. Perjanjiannya adalah Chandra Kirana menikah dengan Raden Inuk. Jika kamu menikahkan Galuh Ajeng dengan Raden Inuk, itu berarti kau telah melanggar perjanjiannya. Tapi bagaimana lagi, kerajaan kami sudah seperti ini. Ya sudah, sekarang serahkan saja kepada kau Raden Inuk untuk tetap memilih Galuh Ajeng atau tetap dengan Chandra Kirana. Saya hanya ingin menikahi
Kirana berdua aja. Nenek, bunda, Ananda mohon restu pergi mencari Chandra Kirana. Ananda berjanji akan membawa terbaik derajat keuripan. Baik nak, nenek percaya padamu. Iya sayang, restu ibu selalu menyertaimu. Tapi ibu tidak mau kamu pergi sendiri. Baik Bunda, terima kasih. Bunda, Ananda memohon izin untuk mencari Chandra Kirana. Ya sudah, baiklah. Karena merasa kecewa dengan kerajaan Daha, Ratu Kahuripan pun pulang kembali ke kerajaannya. Ya, kami sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan suatu penghinaan bagi kerajaan kami. Ayo kita kembali ke istana. Bukan maksud kami seperti itu, Ratu. Bagaimana ini? Karena sudah mengecewakan kerajaan Kahuripan. Urus putrimu karena sudah lelah. Setelah semua meninggalkan ruang pertemuan, tinggallah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng yang kembali merencanakan agar Kirana tidak dapat bertemu Raden Inu untuk selamanya. Bagaimana putriku? Rencana yang kita buat telah berhasil kita jalankan, bukan? Sekarang Chandra Kirana tidak akan bisa bertunangan dengan Raden Inu. Iya bunda, rencana bunda memang luar biasa. Tapi bunda, Raden ini sudah mencari Chandra Kirana. Bagaimana jika dia menemukan Chandra Kirana, bunda? Tenang saja Galuh. Sebentar lagi kita akan pergi menemui nenek sihir terhebat di negeri ini dan mengutuknya untuk menjadi sesuatu yang menjijikan dan dijauhkan dari Raden Inu. Iya bunda, ide cemerlang bunda memang luar biasa. Jadi sekarang Raden ini tidak akan bisa menemukan Chandra Kirana. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Di sana, dia bertemu sang penyihir. Chandra Kirana! Apa kabarmu? Hei Chandra Kirana! Siapa kamu? Kenapa kamu sangat buruk rupa? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi kau. Ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihir Galuh. Tidak mungkin, kau pasti berbohong. Buat apa aku berbohong? Itulah kenyataannya. Tapi untuk apa Galuh melakukan itu? Tidak mungkin, kau pasti berbohong. Sudah, jangan banyak ngomong. Terima saja nasibmu. Bim salabim, jadilah kau. Kamu akan menjadi manusia pada malam hari. Tapi bila menjelang siang hari, kamu akan menjadi keong kembali. Tapi bila bertemu dengan Raden Inu, kutukan ini akan berakhir. Raden Inu berjalan menyusuri hutan mencari Chandra Kirana. Tiba-tiba datanglah seekor burung gagak yang dapat berbicara dan menunjukkan jalan ke arah Chandra Kirana. Namun semua itu hanyalah petunjuk sesat karena burung gagak tersebut adalah jelmaan dari sang nenek sihir. Hai anak muda, Siapa kau? tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Bagaimana kau tahu tujuanku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolongan. Kuak, kuak. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu melihat nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan. Ternyata nenek itu adalah orang sakti yang baik. Dia menolong Raden Inu agar lepas dari burung gagak tersebut. Tolonglah saya. Tolonglah nak. Sudah beberapa hari ini nenek tidak makan. Oh, ibu ini ada di makanan. Terima kasih anak muda. Apakah kau sedang mencari Kirana? Janganlah kamu ikuti arah perintah burung gagak itu. Karena burung gagak itu adalah jelmaan nenek sihir. Lalu apa yang harus kita lakukan nih? Pergilah sampai kau menemukan sebuah sungai. Ikutilah aliran sungai itu. Kau akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih nih. Baiklah anak muda, hati-hati dalam perjalananmu. Terlihat seorang nenek sedang berjalan pulang menuju gubuknya. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan keong yang berwarna emas dan dibawalah keong tersebut ke rumahnya untuk dimasak.
Seharian aku mencari ikan di sungai. Tak ada satupun ikan yang kutemukan. Hah? Apa ini? Wah, keong. Keongnya besar sekali. Bagaimana jika aku membawa keong ini ke rumah saja untuk makanku nanti? Setelah beberapa saat, sampai di rumah, nenek itu menaruh keong emas tersebut di dalam kendi. Sepertinya sediaan kayu bakarku sudah habis. Baiklah, aku akan mencari kayu bakar dulu. Tunggu di sini ya, keong emas cantik. Aku akan segera pulang. Kenapa aku bisa ada di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku ke sini. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan makanan untuknya. Tiba-tiba, nenek datang dan terkejut. Siapakah kamu, putri cantik? Dari mana asal? Raja Nek, aku Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang dituntut menjadi seekor keong oleh nenek sihir berbesar saudaranya Galuh. Kasihan sekali kamu, Nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu. Tetapi namanya juga manusia. Jika sudah cemburu, apapun dia lakukan. Sudah. Sementara kamu boleh tinggal di sini. Terima kasih, Nek. Baiklah, mari nenek bantu kamu memasak. Setelah mengikuti petunjukan arah yang diarahkan nenek tersebut, Raden Inu sampailah di desa Dadapan. Mereka menghampiri sebuah gubuk dan meminta seteguk air. Kirana, coba kau lihat siapa yang datang. Iya, sebentar. Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang. Silakan masuk, Raden. Itu siapa, Kirana? Oh nenek, ini Raden Inu yang Kirana ceritakan waktu itu. Oh iya Raden, tadi apa yang ingin Raden bicarakan denganku? Sudah berhari-hari aku mencarimu. Ayahmu menunggu di kerajaan. Mari kita pulang ke kerajaan. Kirana tidak tega meninggalkan nenek sendirian. Sudah, pulanglah Kirana. Pasti kamu rindukan keluargamu. Nenek ikut saja bersama kami, karena nenek sudah berjasa menolong Kirana. Tapi bagaimana dengan tempat tinggal saya ini, Raden? Sudah, pergi sajalah. Nenek sudah senang kau Kirana bertemu kembali dengan Raden. Tenang saja, Nek. Keperluan nenek akan kami tanggung. Baiklah, Raden. Jika begitu, nenek akan ikut bersama kalian. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Dewi Sekar dan Galuh Ajeng ke rumah nenek untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak bisa bertemu dengan Raden Inu. Namun, mereka sangat kaget. Ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana lebih dahulu dan akhirnya rencana mereka terbongkar. Kirana, keluar kau. Jika kau tidak mau keluar, akan kudabrak pintu ini. Oh, ternyata seorang Raden telah bertemu dengan permaisurinya. Hebat. Apa kalian mengikutiku? Aku tahu semua ini pasti rencana kalian agar Kirana tidak bisa bertunangan denganku. Ah, benar? Terserah apa katamu. Yang jelas bukan aku pelakunya. Bohong, aku mendengarkan sendiri. Nenek itu mengatakan bahwa kaulah yang mengutukku menjadi seekor keong. Tidak, semua itu tidak benar. Bukan aku pelakunya. Ya kan bunda, katakan pada mereka bukan aku yang melakukannya. Bukan aku. Hah, awas kalian. Kau merasa iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Sebenarnya, perbuatan jahat akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Ini atas nasihatnya. Ya Kirana, mari kita masukkan pernikahan kita. Raden Inu, kita langsungkan rencana pernikahan kita dan kita tidak akan terpisahkan lagi. Dan itulah akhir dari kisah rakyat Keong Emas. Hikmah atau pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kisah tersebut adalah kebenaran akan selalu mengalahkan kejahatan atau kebatilan. Sifat iri hati itu seperti api yang membakar habis kayu-kayu kebaikan. Orang yang iri hati akan merasakan kekalahan dan kehancuran di kemudian
dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.